Bab 1226, apakah Anda penguasa? Namun, pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin berusaha sekuat tenaga. Baik dalam hidup maupun mati, dia akan menjadi pahlawan. Ekspresi Wang Lin sangat galak, menunjukkan kegilaan disertai kemauan yang menentang surga. Dia telah menjalani kehidupan yang penuh bahaya, dan semakin berbahaya, dia menjadi semakin pantang menyerah. Runtuh untukku. Tubuh Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia menahan diri untuk tidak tenggelam lagi. 3 jari lainnya juga menggantikan langit dan turun seperti orang gila. Terjadi ledakan yang menggelegar dan Wang Lin merasa seperti ditabrak oleh planet budidaya. Dia batuk darah, wajahnya pucat, dan dia terluka parah. Tungku Dewa Kuno bergetar hebat saat didorong ke tanah bersama dengan tubuh Wang Lin. Jika saya mati, apa gunanya harta karun? Aku tidak percaya aku tidak bisa mematahkan jari telunjuk itu. Saat Wang Lin meraung, tungku Dewa Kuno tampak menjadi padat di sekelilingnya dan bertabrakan dengan jari telunjuk. Tungku Dewa Kuno adalah salah satu dari 2 harta Dewa Kuno yang dimilikinya. Itu adalah harta karun yang dimurnikan secara pribadi oleh Tusi. Bagi Wang Lin, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan sepenuhnya dan lebih mendalam dari yang terlihat. Pada saat ini, langit seakan digantikan oleh jari telunjuk. Melihat jari telunjuknya mendekat, Wang Lin meraung dan kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Ada kilatan cahaya dan tungku Dewa Kuno muncul. Jari telunjuk di tengah tumbukan masih belum roboh, tapi ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Jari itu tanpa ampun menekan ke bawah pada Wang Lin. Tubuh Master Cloud Soul tidak dapat menahannya lagi dan meledak. Jiwa asalnya terbang keluar, tampak sengsara, bingung, dan suram, gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia sekali lagi. Dalam pertempuran ini, Wang Lin telah menggunakan hampir segalanya, semua mantranya dan 2 harta karun Sudo Nirvana Void. Gemuruhnya bergema lebih keras dan dampaknya bahkan lebih kuat daripada saat jari kelingkingnya roboh dan tersebar, namun, saat berhenti, lampu hijau mendekat dan kapak melintas, mendarat di jari. Di bawah kendali Wang Lin, kapak perang melepaskan aura destruktif. Suara letusan bergema saat semua segel pada kapak dilepaskan dan aura penghancurnya dilepaskan. Namun, itu hanya menyebabkan jari berhenti sejenak dan tidak retak. Dalam adegan ini, pohon palem raksasa sedang memegang api biru sambil dikelilingi oleh jaring guntur. Ini akan menjadi pemandangan yang tak terlupakan bagi siapapun yang melihatnya. Semakin banyak guntur yang muncul dan mengelilingi telapak tangan sepenuhnya. Ini menciptakan pemandangan yang indah, saat api ini mulai menyala, petir yang tak berujung keluar seperti ular perak. Guntur bergerak di dalam api dan juga di antara jari-jari, menyebabkan suara berderak. Jika seseorang melihat dari kejauhan, mereka akan melihat dengan jelas bahwa pohon palem raksasa itu sedang menahan lautan api. Di tengah-tengah api ada sosok yang tegak, itu adalah Wang Lin yang pantang menyerah. Sosoknya bergerak seperti meteor dan bintang hukum di antara alisnya berputar dengan cepat. Api biru tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan lebih banyak api biru muncul di akar rambut putihnya. Ia segera menyapu rambutnya hingga ke ujung. Dia melemparkan trisula yang dipegangnya dengan suara gemuruh, dan trisula itu terbang ke arah jari manis. Dengan trisula menghalangi jari manis sejenak, Wang Lin menyerang di jari tengah. Wang Lin tidak bisa menghadapi 2 jari secara bersamaan, Wang Lin terengah-engah.
Dia telah menggunakan semua mantra dan harta karunnya. Bintang yang dibentuk oleh daunnya berputar dengan cepat dan tubuhnya dikelilingi oleh niat bertarung saat ketiga jarinya mendekat. Jempol terkuat sedikit lebih lambat, tetapi jari tengah dan jari manis tiba hampir pada waktu yang bersamaan. Tiga jari Yan, Ge tersisa terus mendekat, dan suara gemuruh bergema di telinganya. Jari-jarinya tertekuk seolah-olah itu adalah surga yang akan menghancurkan semua kehidupan dan menyerang Wang Lin. Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir. Jika dia ingin meninggalkan alam tujuh warna, dia harus mempertaruhkan semuanya. Mantra yang dikirim dari alam luar yang mengubah alam tujuh warna menjadi telapak tangan dengan 5 jari, 2 jarinya patah. Namun, bahkan jari yang hancur sepenuhnya menyerap energi asal dengan gila-gilaan dan pulih dengan cepat. Pada saat ini, dia adalah satu-satunya orang yang hidup di alam tujuh warna. Bukan seperti jari kelingking yang hanya setengah roboh, melainkan roboh seluruhnya menjadi puing-puing. Pikiran Wang Lin lemah, tapi niat bertarungnya menjadi lebih intens. Dia terdorong ke belakang oleh keruntuhan dan dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengumpulkan jiwa asal Master Cloud Soul yang sekarat di tengah keruntuhan ini. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan jiwa asal Wang Lin bergetar, dan pikirannya mengalami kerusakan. Jari telunjuk yang perkasa itu tiba-tiba roboh. Saat mereka bertabrakan, api biru di sekitar Wang Lin berkumpul seperti orang gila di tangannya dan kemudian ditembakkan ke jari tengah. Jari itu akan roboh, atau Wang Lin akan mati. Saat runtuh, Wang Lin terlempar dan dia jatuh ke tanah. Dia jatuh ke telapak tangan, dan darahnya sendiri mewarnai tubuhnya. Bintang yang terbuat dari hukum di antara kedua alisnya perlahan meredup dan menyembunyikan dirinya, riak memutar mengelilingi jari tengah. Kekuatan hukum menyatu dengan api dan guntur bersama dengan tuduhan Wang Lin mematahkan jari. Tidak hanya tidak terus tenggelam, tetapi saat pembuluh darah Wang Lin membengkak, dia mengangkatnya, jari tengah dan melesat ke langit. Saat hukum ini meledak, ruang di sekitar Wang Lin berputar seolah-olah waktu telah tumpang tindih dan tidak dapat bercampur dengan dunia. Area distorsi ini menjadi lebih besar hingga menutupi seluruh jari tengah. Wang Lin meraung kegilaan, dan ketika distorsi dari hukum ini muncul, tubuhnya berhenti tenggelam. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, tetapi setelah menyatu dengan api, guntur, dan domain pertempuran, ia terbentuk undang-undang baru. Itu adalah hukum yang hanya dimiliki oleh Wang Lin. Aku tidak akan menyerah pada hal ini. Bintang yang terbuat dari hukum di antara alis Wang Lin berputar lebih cepat. Saat api dan guntur membombardir jari tersebut, kekuatan yang disegel oleh Wang Lin meledak. Meskipun suara gemuruh ini keras, mereka tidak dapat menutupi kata-kata keras Wang Lin. Sebagai dia meraung, guntur mengerikan berkumpul seperti orang gila dan ditembakkan ke jari tengah bersama dengan api biru. Gemuruh yang menggelegar sekarang bahkan lebih hebat dari sebelumnya, dan sejumlah besar retakan muncul di langit. Retakan ini segera terbuka dan meluas saat muncul, dia tidak akan menyerah pada hal ini. Saya tidak akan menyerah pada ini. Raungan marah Wang Lin bergema di seluruh alam tujuh warna. Dia tidak akan menyerah pada nasib ini. Dia baru saja melahap buah Dao, menyebabkan tingkat budidayanya meningkat pesat, dan menyelamatkan dirinya puluhan ribu tahun untuk melangkah ke tahap nirvana saterer. Saat dia hendak meninggalkan alam tujuh warna, dia dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Api biru menyerang jari tengah seperti orang gila. Wajah Wang Lin pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya.
Dia secara pribadi menghadapi jari tengah, dan dia merasakan kekuatan di dalamnya. Itu cukup membuat tubuhnya gemetar dan cepat tenggelam, tidak ada kemunduran, dia harus memberikan segalanya. Seolah-olah Wang Lin telah meluncurkan api mengerikan di jari tengahnya dan memulai pertarungan hidup dan mati. Orang tua ini berasal dari klan Sutra Biru kuno tinggi, Master Dao Mimpi Biru. Apakah Anda penguasa alam luar? Wang Lin terbang ke udara dan menyerang jari manisnya. Jika kamu bisa bertahan dari kekuatan telapak tangan, aku tidak akan bunuhmu. Suara lelah bergema di seluruh dunia, bahkan keberadaan misterius yang tidak terpengaruh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sedikit tergerak. Hidup itu berharga dan harus begitu disayangi, tapi aku tidak takut mati. Namun, saya harus mati dengan bermartabat dan harga diri. Wang Lin mengeluarkan tawa yang menggemparkan yang bahkan akan menakuti hantu. Setelah dia menyatu dengan medan pertempuran Zhan Xingye, Wang Lin menjadi semakin seperti ini. Beberapa orang dilahirkan untuk berperang, dilahirkan untuk disembelih, dilahirkan untuk menantang surga. Wang Lin adalah orang seperti ini. Hanya ada satu kejadian sebelumnya di mana Wang Lin begitu putus asa. Pertama kali adalah pertarungannya melawan All Seer di Demon Spirit Land. Ini adalah kedua kalinya dalam hampir 2000 tahun berkultivasi. Trisula ditusukkan ke jari manis, memberi kesempatan pada Wang Lin, tetapi jika dia menyerah sekarang, semuanya akan sia-sia. Bab 1227. Berkah dari 100 tahun lalu. Kekuatan bintang yang hancur itu berubah menjadi badai dan diserap oleh Wang Lin seperti orang gila. Energi dewa kuno melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya mengembang. Segera, raksasa setinggi 20.000 kaki muncul di dalam telapak tangan. Bintang pecah. Setelah Wang Lin menjadi dewa kuno, dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, tapi ini adalah pertama kalinya dia memilih untuk menghancurkan bintang. Saat dia meraung, bintang keenam di antara alisnya tiba-tiba runtuh. Bintang keenam yang buram di antara 6 bintang yang berputar di antara alisnya mengeluarkan energi dewa kuno dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini sangat menggetarkan bahkan jari manisnya pun sedikit gemetar. Mungkinkah alam 7 warna ini menjadi kuburanku? Saya menolak untuk menyerah. Mata Wang Lin memerah seperti hantu saat dia terus membombardir jarinya. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh. Yang membuat Wang Lin merasa lebih pahit adalah ketiga jari yang patah itu menyerap energi asal seperti orang gila dan pulih dengan cepat. Sepertinya tidak butuh waktu lama sampai 3 jari yang telah dia curahkan seluruh usahanya untuk menghancurkannya muncul kembali. Suara gemuruh bergema tanpa henti dan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Dia adalah dewa kuno, tetapi di bawah jari ini, dia merasakan kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras dia menyerang, dia tidak bisa menghentikan jari manisnya untuk turun. Bahkan jari yang paling kuat, ibu jari, perlahan turun. Kekuatan dewa kuno terkandung di dalam setiap serangannya. Bahkan planet budidaya akan runtuh akibat pemboman ini, tetapi jari manisnya terus turun. Tampaknya ingin menghancurkan Wang Lin sampai mati. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Saat jari manisnya turun, Wang Lin menyerbu dan menyerangnya seperti orang gila, gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin memasang ekspresi ganas. Dia sudah menggunakan mantra, harta karun, dan hukumnya,
tapi dia masih berada di dalam telapak tangan. Sepertinya sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Blue Dream Dao Master. Jari manisnya bergetar karena tendangan Wang Lin. Namun, ia tidak berhenti menyerang Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia merasa tubuhnya akan runtuh. Dia meminjam kekuatan ini dan mengeluarkan Trisula. Wang Lin mengaum ke langit dan melambaikan tangannya yang besar terlebih dahulu. Saat jari manisnya mendekat, dia meraih Trisula dan menyapu jari manisnya. Tubuh Wang Lin benar-benar lemah dan darah keluar dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan senyuman yang menyedihkan dan didorong ke belakang oleh jatuhnya jarinya. Pada saat ini, jari terkuat, ibu jari, yang sebanding dengan gabungan 4 jari sebelumnya, telah tiba. Runtuhlah untukku. Raungan Wang Lin lebih keras daripada jatuhnya jari manis. Saat ini, jari manis bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat pukulan Wang Lin mendarat. Jarinya tiba-tiba roboh. Namun, saat dia menyusut, dia mengirimkan pukulan yang setara dengan serangan habis-habisan seorang bangsawan bintang 7 dewa kuno. Wang Lin tinju langsung mendarat di jari manis. Kekuatan bintang hancur yang ditukar dengan pukulan ini memasuki jari manis. Tubuh Wang Lin segera menyusut dari puluhan ribu kaki menjadi hanya setinggi ribuan kaki. Seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini, saat pukulan ini diterbangkan, dunia berubah warna dan gemuruh yang menggelegar bergema. 3 jari yang roboh yang sedang melakukan reformasi bergetar dan bahkan telapak tangan berhenti sejenak. Saya tidak bisa mati, saya tidak ingin mati, saya masih belum menghidupkan kembali One Air. Aku masih belum membiarkan Ping Er terlahir kembali, aku masih belum berbakti kepada orang tuaku yang telah meninggal, aku masih belum menyelesaikan perjuanganku melawan takdir. Masih banyak janji yang belum aku penuhi, jadi aku tidak bisa mati. Wang Lin mendekati jari manisnya dan melayangkan pukulan dengan membawa seluruh keengganannya. Dengan kegilaan seperti ini dan keengganan seumur hidup, Wang Lin sepertinya membakar dirinya sendiri. Dia meminjam kekuatan bintang yang hancur untuk menjadi dewa kuno kerajaan bintang 7 dan menyerang dengan tepat. Alam 7 warna akan menjadi tempat di mana Wang Lin berhasil atau mati. Atau dia akan mematahkan kelima jarinya dan berhasil bertahan dari kekuatan serangan mereka. Kemudian dia bisa keluar dari alam 7 warna yang hampir menjadi kuburannya. Dalam pertarungan ini, tubuhnya akan runtuh, jiwa asalnya akan menghilang, dan daonya akan tersebar sepenuhnya. Kultivatornya yang berusia hampir 2000 tahun akan hilang. Akan ada ribuan orang di dunia kultivasi yang bernama Wang Lin, tetapi tidak satupun dari mereka adalah dia. Dia sudah bersiap untuk menghancurkan 5 bintang berturut-turut. Pertarungan hari ini akan menjadi pertarungan tersulit dalam hidupnya. Dikelilingi oleh cahaya biru, Wang Lin langsung mendekati ibu jarinya. Perlakukan dia dengan baik. Saat Wang Lin melewati celah itu, lelah, suara kuno muncul di benaknya. Suara itu terdengar semakin lelah dan mengandung sedikit perasaan rumit, tubuhnya bergerak seperti kilat menuju celah tersebut. Sesaat sebelum dia menghilang, telapak tangan yang dibentuk oleh alam 7 warna tidak mengejar tetapi perlahan-lahan menurunkan dirinya. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan Wang Lin, tapi dia tidak ragu-ragu. Saat dia terbang, kedua tangannya membentuk segel. Mengikuti ingatan yang diperolehnya dari Master Ashen Pine, dia membuka celah untuk kembali ke lautan awan.
Jempol yang turun dengan cepat terangkat, menyebabkan Wang Lin bergegas melewatinya dan menuju cakrawala. Ini, suara kuno itu hampir bergetar, mengungkapkan kegembiraan yang tak terlukiskan. Namun, saat gelang itu muncul dan melintas saat terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin, sebuah suara yang dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa bergema di seluruh dunia. Gelang ini memancarkan cahaya biru terang seperti bintang dan mengeluarkan aura yang tak bisa dijelaskan. Saat muncul, secara otomatis terbang ke pergelangan tangan kiri Wang Lin. Cahaya biru memancarkan cahaya lembut yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Tampaknya masih mengandung jejak kehangatan dari 100 tahun yang lalu, panas dan kehangatan tubuh yang akan selalu ada. Juga, Li Qianmei, kamu mencintaiku, tapi hatiku mati. Namun, sekarang aku akan mati, lalu bagaimana jika aku membawamu bersamaku? Wang Lin tersenyum sambil melambaikan tangan kirinya dan ruang penyimpanannya muncul di hadapannya. Gelang biru itu terbang keluar. Mo Bingmei, dendam kita sudah berakhir. Wan Er, aku datang menemanimu. Kakak senior King Sui, junior kakak tidak dapat menyelamatkanmu. Situ, kau dan aku tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Ayah, Ibu, jika ada kehidupan lain, Taizu tidak akan berkultivasi. Aku akan tersenyum bersama kalian berdua selama 1 abad. Saya adalah pahlawan dalam hidup dan mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Saya, Wang Lin, telah berkultivasi selama hampir 2000 tahun. Jika saya masih manusia, saya pasti sudah berubah menjadi tanah. Jadi bagaimana jika saya mati? Apa yang perlu ditakutkan? Wang Lin tersenyum menyedihkan saat suaranya yang hangat bergema. Dia langsung menyerang ibu jarinya. Wang Lin tahu bahwa meskipun dia menghancurkan semua bintang yang tersisa, dia tidak akan bisa melarikan diri pukulan paling kuat ini. Namun, dia menolak untuk hanya duduk di sana dan merasa hancur. Jika anak itu tidak ada hubungannya dengan UER, itu akan baik-baik saja, tapi bagaimana aku bisa menyakiti seseorang yang akan membawa kita kebahagiaan putri? Jadi bagaimana jika anak itu memiliki manik penentang surga? Saya memperoleh kultivasi saya sendiri dan tidak bergantung pada benda asing. Apa hubungan keserakahan penguasa denganku? Selain itu, manik penentang surga dulunya milik penguasa alam tertutup. Jika saya tidak bisa membuka segelnya, itu mungkin bukan berkah, tapi bencana. Penguasa alam tertutup adalah contoh utama. Adapun segelnya, sulit, sulit, sulit. Pikiran orang tua itu bergetar dan dia tidak berani berbicara lagi. Meskipun dia adalah murid penguasa, melawan salah satu dari 5 penguasa sistem bintang kuno, dia tidak akan berani bersikap sombong. Dia segera kembali ke dalam riak dan menghilang tanpa jejak. Enyahlah, Guru Dao, Guru, saat lelaki tua itu mulai berbicara, lelaki parubaya itu bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua itu, dan memotongnya dengan satu kata. Setelah sekian lama, riak muncul dan terdistorsi. Seorang lelaki tua berkulit putih muncul. Saat dia muncul, dia langsung menjadi sangat hormat. Meng Er, putri kami telah terlahir kembali. Dia memiliki gelangmu sebelum dia memasuki siklus reinkarnasi, dan gelang itu mendapat berkah dari klan Cloud Dream yang dia warisi darimu. Jika dia tidak memberikannya secara pribadi, meskipun orang lain menerima gelang itu, berkahnya tidak akan muncul, gumam pria itu dalam hati, penuh kenangan.
Master Blue Dream Dao adalah legenda di zaman kuno sistem bintang. Klan Sutra Biru adalah keluarga kecil, namun karena orang ini, yang menyapu sistem bintang kuno, klan Sutra Biru menjadi klan raksasa yang tak seorang pun berani memprovokasi. Ada sebuah pondok sederhana di puncak gunung yang bergoyang lembut tertiup angin pegunungan. Pintu pondok dibuka dan seorang pria parubaya yang tampak lelah keluar. Dia melihat ke langit dan pandangannya kabur seolah air mata keluar. Rambutnya berwarna biru, dia melihat ke langit dan dipenuhi dengan rasa melankolis. Pada saat ini, jauh di dalam sistem bintang kuno, ada sebuah keluarga bernama Klan Sutra Biru. Klan ini menempati domain bintang tanpa batas. Di domain bintang ini, terdapat planet yang tampak biasa dengan gunung yang diselimuti cahaya biru. Penduduk setempat menyebutnya Gunung Biru. UER, suara kuno perlahan menghilang. Kelelahan yang ia rasakan dalam hidupnya berasal dari kehilangan istrinya dan penyesalan atas kematian putrinya. Lagi pula, anak itu tidak sederhana. Kekuatannya sangat menggemparkan dan dia memiliki tubuh dewa kerajaan kuno. Karakternya mirip dengan karakterku, dengan kekuatannya saat ini dia secara tak terduga mampu mematahkan 4 jariku. Di antara semua junior, bahkan di sistem bintang kuno, dia akan dianggap yang terkuat. Jika dia punya cukup waktu, dia pasti bisa mencapai alam void. Dia juga mendapat restu dan dukungan UER. Aku menganiaya UER di kehidupan terakhirnya, dan dalam kehidupan ini aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Aku akan mendukung orang yang dia dukung. Bahkan penguasa pun tidak bisa menghentikanku. Lelaki itu menengadah ke langit dengan air mata mengalir di wajahnya. Tempat penanaman bunga 7 warna telah disegel oleh penguasa. Selain penjaganya, tidak ada orang lain yang bisa memasukinya dengan tubuh aslinya. Katanya itu agar niat Dao tidak terganggu dan pertumbuhan bunganya tidak terganggu, tapi apa alasan sebenarnya? Saat penguasa memasuki alam tertutup saat itu, dia melarikan diri dengan luka serius. Peringatan yang tersebar di seluruh sistem bintang kuno membuat seseorang merasa kagum setiap kali memikirkannya. Bab 1228. Nama orang tua ini adalah Liu Jinbiao. Yang beruntung dan menyedihkan adalah sangat sedikit orang yang menarik perhatian sekte peringkat 9. Dalam 100.000 tahun terakhir, hanya 3 orang yang menarik perhatian mereka. Setiap kompetisi besar sekte peringkat 8 akan diikuti oleh anggota sekte peringkat 9. Jika ada murid yang mereka sukai, mereka akan langsung merekrutnya. Meskipun sekte peringkat 8 merasa tidak berdaya, mereka tidak bisa menolak, tentu saja, mereka juga dapat menantang sekte di atas mereka dalam peringkat, seperti 1000 tahun yang lalu ketika sekte Dao Ungu menantang sekte peringkat 6. Meski gagal, ada kejayaan dalam kekalahan mereka, karena menarik perhatian sekte abadi peringkat 8. Festival suci ini bukanlah pertarungan yang kacau dan habis-habisan. Semua sekte dibagi ke dalam wilayahnya, dan sekte terkuat dari peringkat 4 hingga 7 wilayah dipilih. Sekte asal dan sekte Dao Ungu termasuk dalam peringkat 8 sekte abadi. Rumor mengatakan bahwa sekte penghancur surga dan sekte hantu keduanya tumbuh seperti ini. Metode brutal ini digunakan untuk memastikan bahwa sekte peringkat 8 akan terus meningkat kekuatannya. Hingga suatu hari, semua sekte cabang mereka akan tumbuh menjadi sangat kuat dan mereka diberi status sekte peringkat 9 oleh sekte dewa. Sekte asal tidak dapat menerima ini, tetapi mereka tidak berani menerimanya, menolak.
Jika mereka melakukannya, mereka akan musnah. Bagaimanapun, sekte asal hanyalah sebuah sekte cabang. Sekte asal terus menurun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kesempatan terakhir, dan jika tetap sama, sekte asal akan dibubarkan oleh sekte utama. Para murid, termasuk Lu Yanfei dan lainnya, akan dikirim ke sekte cabang lainnya. Sejak saat itu, sekte asal tidak akan ada lagi. Kemudian sekte utama akan memilih murid dan membentuk sekte baru untuk memastikan jumlah sekte cabang tetap sama. Itu bukan hanya satu sekte peringkat 8, semua sekte peringkat 8 melakukan ini sekaligus. Sekte cabang akan tiba di sekte utama dan menjalani babak ujian baru. Sekte yang menang akan menerima hadiah dan perhatian dari sekte utama. Murid yang berprestasi akan tetap berada di sekte utama dan dipersiapkan oleh sekte utama. Sekte biduk adalah wilayah peringkat 5 yang lemah, dan mereka sekte utama adalah peringkat 8 jawab sekte surga. Keadaan mereka mirip dengan sekte asal, selalu berakhir di posisi terakhir. Jika gagal lagi, mereka akan sulit lepas dari nasib dibubarkan. Sekte semacam ini semuanya akan dibubarkan, jadi bagaimana mereka bisa menimbulkan masalah bagi konartis? Bahkan jika mereka memberitahu seseorang dan seseorang mempercayainya, pada akhirnya mereka hanya akan ditertawakan, jadi sebaiknya jangan mengatakannya. Sekte yang ditipu akan peduli pada wajah dan tidak akan pernah mengatakannya dengan lantang. Bahkan jika mereka menyelidikinya secara diam-diam, mereka tidak akan menemukan apapun. Selain itu, orang ini akan dengan hati-hati memilih sekte yang akan ditipunya. Dia memilih sekte yang seperti sekte asal, yang akan dibubarkan dan tidak memiliki harapan untuk menang. Tidak semua penipu bisa bergerak seolah-olah mereka adalah ikan di air selama kompetisi ini. Tetapi ada satu orang yang telah berkali-kali berhasil. Setiap kali datang, dia memperoleh manfaat yang besar. Dia muncul setiap 1000 tahun dan menipu banyak orang. Setiap kali dia muncul, dia akan memiliki nama yang berbeda. Kompetisi suci lautan awan yang diadakan setiap 1000 tahun berlangsung meriah dan akan berlangsung selama beberapa bulan. Sejumlah besar kota dan tempat perdagangan akan didirikan di wilayah peringkat 8. Seringkali ada penipu yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan. Setelah sekte penghancur surga meninggalkan wilayah peringkat 8, total 17 kompetisi telah dilakukan, dengan kemenangan dan kekalahan tersebar di seluruh sekte. Namun, 10.000 tahun yang lalu, dengan bangkitnya sekte jiwa senyap, mereka menang 9 kali berturut-turut. Ini sekarang adalah kompetisi ke-18 sejak sekte penghancur surga pergi. Jika sekte jiwa sunyi menang lagi, hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi sekte peringkat 9. Sebagian dari kekuatan ini adalah sebuah pertunjukan ke sekte peringkat 9. Jika pemenang terakhir di antara sekte peringkat 8 dapat terus menang selama 10.000 tahun, mereka akan mendapatkan sebagian dari kualifikasi yang diperlukan untuk memasuki wilayah peringkat 9. Pada saat yang sama, suara arogan datang dari batu giok dan bergema di dalam aula. Zhu Yunming, lahir di benua laut surgawi. Anda mulai berkultivasi pada usia 7 tahun ketika Anda memasuki sekte biduk, 200 tahun untuk mencapai tahap formasi inti dan lebih dari 600 tahun untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Sekarang Anda telah berkultivasi selama ribuan tahun untuk mencapai tahap awal nirvana skrier dan menjadi master sekte dari sekte biduk. Apakah orang tua ini berbohong? Zhou Chen,
Kamu tidak dilahirkan di surga benua laut, tapi di benua Zhou. Anda bergabung dengan sekte biduk di tengah jalan. Sekarang Anda telah terjebak di tahap korporeal yang selama 735 tahun. Luo Chonggang, lahir di benua laut surgawi. Ayahmu adalah Luo Haitao. Kamu menggunakan pil dalam jumlah besar untuk meningkatkan level kultivasimu secara paksa dan berhenti pada tahap awal nirvana skrier. Sebelum aura ini, ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah drastis. Mereka berdiri satu persatu sambil menatap batu giok itu, pikiran mereka bergetar. Ketakutan muncul di hati mereka saat aura kuat ini membuat mereka merasakan kekuatan mantra penghancur nirwana. Aura yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari batu giok dan memenuhi aula. Itu menyebar ke seluruh sekte biduk, membuat seluruh sekte menunjukkan tanda-tanda gemetar. Sepotong batu giok menembus penghalang pelindung benua dan menembus atap bangunan. Ia turun dari atas dan tiba tepat di tengah-tengah mereka bertiga. Mereka bertiga diam-diam merenung ketika aura menindas memenuhi ruangan. Pada saat ini, suara lolongan tajam muncul di antara langit dan bumi. Raungan ini segera menyebabkan mereka bertiga mengangkat kepala. Kecuali terjadi keajaiban, jika tidak, maka akan sulit. Seorang lelaki tua lainnya menghela nafas dan melihat sekeliling dengan nostalgia. Dia tahu bahwa sekali dia pergi, kemungkinan besar dia tidak akan pernah kembali. Akan sulit bagi sekte biduk untuk lepas dari nasib dibubarkan, salah satu lelaki tua itu dengan getir berkata, 3 sekte yang tersisa semuanya jauh lebih kuat daripada sekte biduk kita. Kami tidak mempunyai harapan sama sekali. Setelah sekte mereka dibubarkan, meskipun mereka akan dipindahkan ke sekte cabang lain, status mereka akan anjlok. Mereka bahkan akan diejek seumur hidup tanpa ada perhatian yang diberikan pada mereka. Rasa malu akan menemani mereka seumur hidup. Melihat ini, Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpastian sebelum pandangannya tertuju pada gelang giok. Gelang itu tidak lagi memancarkan cahaya biru. Sekarang warnanya hijau zamrud lagi, retak ini bukan lagi 7 warna. Saat akal ilahi Wang Lin mengamati retakan itu dengan cepat runtuh dan menghilang. Wang Lin terjatuh. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Namun, kesadaran ilahinya segera menyebar dan mengunci celah di bawah benua liar yang menuju ke alam 7 warna. Saat Liu Jinbiao memamerkan mantranya, ada benua liar jauh di dalam wilayah peringkat 5. Ada ledakan keras di dalamnya, seolah-olah ada dampak kuat yang datang dari bawah tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dan sosok berambut putih keluar dari bawah. Waktu orang tua ini terbatas, saya hanya memberi Anda waktu 15 menit untuk mempertimbangkannya. Jika kamu menolak, maka orang tua ini harus membunuh. Jika Anda tidak memiliki kristal asal, Anda dapat memberi saya sesuatu yang bernilai sama. Kami tidak memiliki kristal asal sebanyak itu. Zhu Yunming menarik napas dalam-dalam sambil menahan keterkejutan di benaknya dan bertanya, "Senior datang ke sini, tentu saja ini bukan keinginan saya. Jika kalian bertiga dapat mengeluarkan 60.000 kristal asal atau sesuatu yang setara, maka saya tidak hanya tidak akan membunuh kalian bertiga, saya juga akan membantu Anda menghilangkan bahaya pembubaran sekte biduk. Senior, namun, saya tidak berselisih dengan sekte biduk Anda. Meskipun saya membutuhkan kristal asal untuk alkimia, saya merasa enggan melakukan hal seperti itu. Namun, jika tidak ada pilihan, maka aku hanya bisa mengambil nyawamu."
Suara itu berangsur-angsur menjadi suram dan menyatu dengan aura penghancur nirwana dari batu giok. Hal ini menyebabkan ketiganya langsung pucat. Setelah ini, ekspresi mereka berubah drastis. Bencana besar sedang menimpa kamu, dan kamu tidak menyadarinya. 3 hari yang lalu, seseorang datang kepadaku dengan niat untuk membayar 60.000 kristal asal agar aku dapat mengambil nyawa kalian bertiga. Ekspresi mereka menjadi serius. Meskipun mereka belum pernah mendengar nama ini, hanya sebuah batu giok darinya yang mengandung aura seorang kultivator penghancur nirwana. Orang ini juga tahu segalanya tentang mereka, yang membuat mereka semakin menghormatinya. Orang tua ini bernama Liu Jinbiao. Nama Dao, Master Harimau Emas. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat kepalanya saat dia melihat Cloud Sea Star System dan bergumam, "Aku kembali." Bab 1229, Target, Alam Surgawi Angin. Wang Lin menghela nafas dan bergumam, "Untungnya, bintang yang terbuat dari hukum masih ada, meskipun bintang ke-6 yang kabur itu runtuh. Selama tubuhku melewati percobaan kedua, ia dapat dipulihkan, atau jika ada kesempatan lain. Lagi pula, saya sudah mencapai level itu sebelumnya, dan pemulihan akan jauh lebih mudah daripada naik ke atas. Segala sesuatunya sering berubah, dan selalu ada untung dan rugi. Dalam pertempuran melawan Master Ashen Pine, pedang besi yang menemaniku selama bertahun-tahun runtuh. Dalam pertempuran melawan Blue Dream Dao Master, pedang kristalnya runtuh, kapak perangnya runtuh, dan bahkan tungku Dewa Kunoku pun runtuh. Yang terpenting, bintang ke-6ku yang masih kabur hancur. Dia telah memperoleh batasan waktu dan juga 2 pedang yang ditusukkan ke sisa-sisa rusa misterius. Semua ini membuat Wang Lin bersemangat. 100 tahun telah berlalu dengan cepat, dan perbedaan yang dibuat periode waktu ini bagaikan langit dan bumi. Dia telah melawan Master Ashen Pine dan terkena paku 7 warna. Dia telah melawan lelaki tua berambut putih itu dan melahap buah dao. Manik penentang surga telah aktif dan melukai penjaga bunga secara serius. Yang paling penting, tingkat budidayanya telah meningkat dan binatang nyamuk telah mengalami metamorfosis. Semua yang dialami Wang Lin di alam 7 warna muncul satu persatu di benaknya. Kerangka Zanxingye, Gua Simamo, kebangkitan ketiga burung vermilion, menyerap cahaya dari alam luar, yang hilang, yang tercerahkan, kitab Dao yang dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Dia hampir menemukan rahasia Olsir, dia melihat tiruan manik-manik penentang surga, dan dia mengetahui keberadaan yang menentang. 7 orang pergi dan hanya saya yang kembali. Saat saya pergi, saya baru berada di tahap awal pembersih nirwana, dan sekarang. Meskipun Wang Lin tampak kelelahan, matanya bersinar dan dia bergumam, "Saya setengah langkah menuju tahap penghancur nirwana." Sambil merenung, Wang Lin mengingat semua yang telah terjadi di alam 7 warna dan merasa menyesal. Setelah menarik pandangannya, Wang Lin duduk. Benua liar ini benar-benar terpencil, jadi sangat sedikit orang yang datang ke sini. Wang Lin menduga karena kompetisi di sekte utama dimulai, semakin sedikit orang yang akan datang. Bahkan tanpa festival di wilayah peringkat 8, tidak ada yang akan tahu Wang Lin telah kembali. Tidak ada yang tahu bahwa ketenarannya di lautan awan akan segera dimulai. Matanya berbinar dan dia bergumam, "Sistem bintang kuno, 5 guru kuno tinggi." Sambil merenung, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan perlahan memasuki jiwa asal Chen Tianjun yang kabur.
Wang Lin telah berjanji untuk membawanya keluar dari alam 7 warna. Meskipun ia berhasil, tubuh Chen Tianjun telah runtuh dan jiwa asalnya dapat dihancurkan kapan saja. Jiwa asal pertama adalah Chen Tianjun, tapi itu hanya setengahnya, dan berada dalam kondisi hampir mati. Itu buram dan tampak seperti akan menghilang jika angin bertiup di atasnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan 3 jiwa asal terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Cepat atau lambat, saya akan mencapai langkah itu juga. Wang Lin melihat gelang di pergelangan tangannya dan menghela nafas. Dia melepasnya dan memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Ini adalah kekuatan dari langkah ketiga. Mata Wang Lin berbinar. Wang Lin merenung sedikit. Dia masih merasakan sakit di jiwa aslinya. Bahkan memikirkan tentang telapak tangan dari Blue Dream Dao Master sekarang, dia masih terkejut. Dia berdiri. Meskipun luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, itu tidak akan mempengaruhi dirinya dalam pertarungan. Mereka hanya perlu waktu untuk sembuh. Namun, luka pada jiwa aslinya sangat serius, dan akan sulit pulih dalam waktu singkat. Waktu perlahan berlalu. Setelah 3 hari, Wang Lin membuka matanya. Tatapannya bagaikan sambaran petir yang mampu menembus kabut di hadapannya. Saat Wang Lin pulih, energi asal dunia secara bertahap berkumpul dan diserap olehnya. Sambil merenung, Wang Lin mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuhan dan melahapnya sementara tangannya membentuk segel sebelum menutup matanya. Meskipun dia sedang dalam penyembuhan, perasaan ilahinya menyebar. Jika ada sedikit masalah, dia akan segera terbangun. Di dalam alam 7 warna, Wang Lin telah mencari kenangan masa muda dari budak klan. Sekarang setelah dia mencari ingatan mereka juga, pemahamannya tentang alam luar meningkat. Wang Lin tidak membunuh jiwa asal mereka tetapi mengumpulkannya. Dia menekankan tangannya pada jiwa asal mereka dan mencari ingatan mereka dengan paksa. Kedua jiwa asal gemetar dan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Mereka secara bertahap melemah hingga meledak menjadi energi asal, yang diserap oleh Wang Lin untuk membantunya pulih. Tangan kanannya melambai ke kehampaan dan ruang penyimpanannya terbuka. 2 jiwa asal yang sekarat terbang keluar. Kedua jiwa asal ini adalah 2 manusia alam luar dengan tato petir dan api. Baru pada jarak puluhan ribu kilometer angin menghilang. Wanita tua itu semakin kagum saat dia membungkuk ke arah Wang Lin dan pergi. Beberapa saat kemudian, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan embusan angin mendorong jiwa asal wanita tua itu keluar dari benua liar dan menuju bintang-bintang. Wang Lin melihat ke jiwa asal wanita tua itu, dan setelah sekian lama, dia meletakkan tangan kanannya di atas kepalanya. Perasaan ilahinya menyapu dirinya. Dia gemetar saat Wang Lin mencari ingatannya dan menemukan pembatasan hidup dan mati. Poin ini membuat pikirannya bergetar dan memenuhi dirinya dengan ketakutan, jadi dia hanya berharap untuk bertahan hidup. Alam 7 warna seperti mimpi buruk baginya. Wang Lin juga tidak berbicara saat dia dengan dingin menatap jiwa asal wanita tua itu. Meskipun jiwa aslinya tidak terluka parah, metode kultivasinya telah rusak. Tingkat kultivasinya telah turun drastis dan dia sekarang hanya berada di tahap awal pembersih nirwana. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke jiwa asal wanita tua itu. Setelah segelnya dilepas, dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia kemudian diam-diam menatap Wang Lin. Matanya terpejam saat ini, dan meskipun jiwa aslinya kabur, tidak menunjukkan tanda-tanda pingsan. Dia jauh dari kondisi Chen Tianjun. Ada juga segel Wang Lin di jiwa asalnya. Oke, Wang Lin setuju.
Lalu dia melambaikan tangannya dan mengembalikan jiwa asal Chen Tianjun ke dalam ruang penyimpanannya. Pandangannya tertuju pada jiwa asal kedua. Itu adalah wanita tua berbaju hijau. Terima kasih, rekan penggarap, tolong, bantu saya sekali lagi, kirimkan saya kembali ke Sekte Binatang Pertempuran. Guruku bisa menyelamatkanku. Jiwa asal Chen Tianjun terlalu lemah, dan setelah mengirimkan pesan ini, jiwa asalnya menjadi semakin kabur. Jiwa asal terakhir adalah Master Cloud Soul. Karena Wang Lin telah menerima orang ini sebagai budak, dia tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Namun, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membantunya menyembuhkan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mengembalikan jiwa asal Master Cloud Soul ke dalam ruang penyimpanannya. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan manik penentang surga tiruan dari ruang penyimpanannya. Dia terbang menuju kedalaman sesuai dengan peta bintang. Dia terbang dengan kecepatan penuh menuju Wind Celestial Realm di wilayah peringkat 8. Meskipun jiwa aslinya terluka, dia tidak melambat sama sekali. Setelah dia menggunakan jimat kecepatan, kecepatannya hampir setara dengan monster tua Heaven's Blight yang pertama. Sepanjang jalan, banyak kultivator memperhatikannya, dan mereka semua terkejut. Tak satu pun dari mereka yang berani menghentikannya. Adapun kompetisi sekte asal di sekte utama, akan berlangsung beberapa bulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru untuk pergi. Saat ini aku harus pergi ke alam surgawi angin secepat mungkin. Wang Lin mengambil keputusan dan melesat ke bintang-bintang dengan kecepatan sangat cepat. Yang paling penting sekarang adalah menyembuhkan dan pergi ke alam surgawi angin untuk mendapatkan kawanan binatang nyamuk. Lalu aku akan bisa bergerak sesukaku di laut awan. Setelah menyingkirkan gioknya, Wang Lin menjadi percaya diri. Meskipun dia terluka parah, manik-manik ini akan memberinya perlindungan yang besar sebelum dia pulih sepenuhnya. Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa selama dia menginginkannya, mantra tersegel dari sang penentang akan muncul. Matanya tenang dan ada sedikit cahaya 7 warna di dalamnya. Bahkan tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Dia memegang manik penentang surga tiruan di tangannya dan pikirannya memasukinya. Manik itu mengeluarkan cahaya 7 warna dan menunjukkan tanda-tanda pengaktifan. Sayang sekali, Wang Lin mengerutkan kening dan hendak menyimpannya ketika sebuah pikiran memasuki pikirannya. Setelah berpikir sejenak dengan hati-hati, perasaan ilahi Wang Lin masuk ke dalam stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Dia menemukan jiwa yang maha melihat dan menyatu dengannya. Aura Wang Lin berubah, seolah-olah dia telah menjadi yang maha melihat. Dia mengeluarkan salah satunya dan akal sehatnya masuk ke dalam. Seperti yang diharapkan Wang Lin, setelah manik itu meninggalkan alam 7 warna, itu tidak ada gunanya. Kecepatan yang luar biasa. Siapa orang itu? Di wilayah peringkat 6, sekelompok lebih dari 10 petani terbang melewatinya dan hanya merasakan kabut sebelum mereka bergemuruh hebat. Sebuah aura tiba-tiba melewati mereka dengan kecepatan luar biasa. Baru setelah angka ini jauh, ledakan sonik menyusul. Orang ini jelas melampaui kecepatan suara. Bahkan guru pun tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Jika tidak ada harta karun, maka dia harus menjadi penghancur nirwana puncak atau bahkan monster tua penyakit hawar surga yang langka. Ekspresi orang-orang ini sangat berubah. Mereka saling memandang dan semua melihat keterkejutan di mata satu sama lain.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.